Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Daman. Dalam video ini gue pengen nge-share nih beberapa inspirasi desain mengenai kanopi. Jadi biasanya di bagian depan rumah kita pertama kali tentu kita lihat kanopinya ya. Nah ini ada beberapa gambar yang kalian mungkin bisa lihat-lihat untuk menambah ide untuk merenovasi kanopi kalian. Seperti apa? Yuk kita mulai lihat satu-satu ya teman-teman ya. Nah untuk yang kali ini kamu bisa lihat nih teman-teman. Nah di yang ini bentuknya bisa dibilang cukup unik, dimana dia ada kayak bentuk diamond. Lalu untuk tampilan atasnya gue rasa ini pakai fiber ya, jadi ini meredam panas juga. Lalu untuk tiang-tiangnya dia memakai dua tiang aja di sini, jadi ada motifnya seperti ini teman-teman nih. Oke kita lanjut ya. Kalau yang ini kira-kira nyari sama, cuman dia bentuknya nggak pakai diamond, dia pakai dua tiang penyangga, ada rongganya, motifnya seperti ini. Lalu, nah kalau yang ini kalau gue rasa ini pakai spandex ya teman-teman ya. Jadi salah satunya nih spandex ini cukup bisa dibilang tahan lama sih, awet. Cuman memang yang kalian harus tahu ya, untuk pencahayaan dia otomatis teredam ya. Kalau misalnya fiberglass kayak gitu kan masih bisa dibilang cahaya masih agak tembus, walaupun bisa dibilang panasnya memang keredam juga. Nah, untuk selanjutnya ini kira-kira tampilan dari railing besinya seperti ini nih teman-teman. Nah untuk yang satu ini kamu bisa lihat nih kanopinya nih dari atasnya nih dilapisin kaca. Jadi ada zaman sekarang ini sudah cukup modern ya, kaca-kaca ini bisa dibilang secara sinar itu bisa efektif dibanding kayak fiberglass gitu. Namun kalau untuk panasnya itu tetap bisa diredam nih teman-teman. Kalau misalkan kalian mau tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa kontak ya, link ada di description ya. Nah ini tampilan selanjutnya, ini bisa dibilang dua pondasi depan, cuman dia bentuk kayak huruf V seperti ini. Lalu dia kasihin kayak semacam talang air di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada buangan air hujan bisa langsung ngucur lewat sini. Lalu untuk selanjutnya nih dia memakai satu tiang penopang. Jadi satu tiang penopang dia padatkan ininya, sumbu-sumbunya di bagian tembok sini. Jadi supaya penguat ya teman-teman ya. Namun ini kayaknya gue sih kayak lapisannya ini kaca ya, cuman kacanya yang udah pakai kaca film, jadi dia cukup awet dan meredam panas. Nah ini kayaknya sih bahannya dari spandex ya teman-teman ya, bahannya kamu bisa lihat. Nah ini juga sama kira-kira bentuk V kayak tadi. Lalu ini juga cakep nih teman-teman sebenarnya, cuman di sini waktu di foto gua nggak kelihatan ya pondasinya di mana ya. Gua rasa sih untuk panjang kayak gini ada dua di depan ya. Namun yang di tengah ini kamu bisa lihat ya, biasanya kan kalau panjang itu butuh tiang penopang nih di tengah. Di sini kayaknya dia main struktural di bagian tembok bangunan, jadi dia kuat menopangnya nih teman-teman. Nah di sini kamu bisa lihat ada bentuk juga yang seperti ini teman-teman. Ini kayaknya satu doang ya, di ujung lagi gue nggak ngeliat nih ada tiang penopang lagi. Namun satu penopangnya ini dia modifikasi seperti ini nih, jadi kayak kelihatan lebih artistik ya. Nah di sini kamu juga bisa menggunakan, kalau misalkan nggak pakai tiang penopang ya, bisa bilang nih kan ada satu yang mengikat di bangunan, ada juga kayak tali di atas tengah ini. Jadi tujuannya apa? Supaya dia kekuatannya bisa kuat dan tidak menghabiskan banyak space. Kalau misalkan ruangan kalian tuh sempit, beratnya mobil kalian agak lebar, kalian mungkin bisa menggunakan metode ini ya. Soalnya gue juga ada beberapa klien-klien yang punya konsep kayak semacam tali seperti ini penyangganya. Nah kalau ini memakai 4 rusuk, kamu bisa lihat nih cukup simple. Kalau atasnya gue rasa ini pakai kaca ya. Lalu nih, nah ini perbedaannya di motif tiangnya, jadi dia bisa bentuk-bentuk seperti ini. Ini kalau gue rasa ini pakai kayak seng biasa aja ya, namun ini bisa dibilang konsep yang minimalis lah. Nah ini konsep yang pakai kaca nih, ini ya transparan nih teman-teman nih. Ini cuman pakai dua tiang rusuk doang. Lalu yang uniknya nih sampingnya ini dia untuk melindungi ini teman-teman, AC-nya, supaya nggak tampias kena air hujan. Lalu kamu juga bisa menggunakan konsep satu tiang gini, jadi kayak semacam nih nge-sharing ya kedua rumah ya. Nah jadi kalau misalkan ya mungkin kamu bisa menggunakan metode ini untuk cenglian lah, patungan lah. So untuk pondasi ini lumayan loh, bisa ngurangin harga lah seenggak-enggaknya ya enggak. Nah di sini ini unik nih, ini perpaduannya antara ada kaca sama ada ornamen kayu-kayu di sini dan dikasih dua lampu di sini. Jadi kelihatannya lebih manis ya, nggak cuma satu warna doang. Untuk tiang penopangnya cukup tebal, jadi ini cukup kuat ya. Lalu di sini kamu juga bisa variasikan dari ini ada kayak semacam lampu kipas. Jadi untuk penerangan dan juga misalkan siangnya cukup panas, kamu bisa nyalain kipasnya deh. Dan di sini juga kamu bisa bentuk miring seperti ini teman-teman. Lalu ini kasih talang air buat supaya airnya nggak tampias.
Nah ini sama nih konsepnya, kalau gua rasa ini nggak make tali, dia juga nggak make tiang penopang. Di sini dia memakai kayak semacam rusuk segitiga untuk penopang, soalnya kan udah miring ya, supaya dia nggak terlalu cepat terbang, nggak terlalu cepat aus lah beratnya. Jadi ini ada penopangnya nih teman-teman. Nah di sini ini cukup keren nih. Kenapa gue bilang keren? Karena kamu lihat ya, di ujung sini itu nggak ada penopangnya. Jadi benar-benar pondasi di sini dia buat gede untuk menopang ini bagian struktural rumah ini. Ya kalau untuk pencahayaan dia mungkin dapat pantulan dari sekitarnya ya, tapi so far ini sudah ada pencahayaan lampu dan ini lampunya ada banyak. Gue rasa sih ini enak banget nih dilihat ya, kayu-kayunya juga bagus nih peliturannya ya. Ini kalau misalkan ini juga unik, ini kayak tiang-tiangnya gede, tiang-tiang kayunya ini mungkin lebih ke apa ya, gue bilang ya, tempat buat santai lah, ngebarbekyuan ya. Jadi bisa dibilang bukan kanopi untuk mobil sih, tapi ini lebih ke untuk bersantai. Tapi kamu bisa lihat ya, konsep penutupannya ini kayu-kayunya benar kokoh dan kaca-kacanya juga enak dipandang. Nah di sini kamu juga bisa menggunakan variasi dengan motif seperti ini juga nih teman-teman nih. Lanjut, nah ini kalau misalkan kamu ada hobi berkebun, kamu mungkin bisa menggunakan dengan metode konsep seperti ini, namun dikombinasi dengan kayak semacam jaring-jaring gini besi. Jadi kamu bisa taruh pot tanaman di sini nih. Banyak ya sekarang kan kalau pot tanaman tuh ditanam di dinding, jadi nggak ada salahnya nih kamu menggunakan konsep ini nih. Lalu kalau ini adalah konsep yang standar, cuman ini uniknya kalau menurut gue ya, ini anginnya ini masih tetap bisa masuk. Jadi airnya bisa dibilang mungkin terhalang, namun anginnya kalau misalnya angin kencang ini tetap udaranya bakal enak banget. Lalu ini untuk ini gue rasa masih sama, cuman ini yang agak unik ininya nih, tiangnya ini sampai ke atas gini nih teman-teman. Gue nggak tahu nih maksudnya apa, tapi cukup unik sih, makanya gue ambil ya. Nah di sini bentuk lengkung. Kalau tadi kan rata-rata pada tipenya flat, tapi kalau yang ini lengkung. Ini kalau nggak salah lapisannya apa ya, Aldo apa ya, oh sana teman-teman. Pokoknya tapi ini nyerap panas juga dan juga cahaya bisa lebih efektif sih. Kamu lihat ya, ini cuman butuh lampu-lampu penyinaran khusus lah nih istilahnya kalau buat malam hari. Jadi kalian bisa ruangan santai kalian mungkin di bagian belakang rumah ya kayaknya gue rasa ya, jadi bisa tetap lebih nyaman. Selanjutnya ini mungkin lebih ke kanopi rumah-rumah perkantoran kali ya, jadi lebih keren gini nih, lebih tebal kelihatannya. Nah untuk yang ini kanopinya, ini gue zoom, ini kanopinya lebih ke kanopi kain. Jadi ada juga ya, tadi kan kalian lihat yang kayak dari Alderon, ada yang dari spandek, ada yang dari fiber. Nah kalau yang kali ini terbuat dari kain, jadi ya bisa dibilang cukup nyaman juga lah. Jadi untuk kain-kain ini kayak old fashion, namun untuk coraknya kalian bisa lihat ya, coraknya kalian bisa variasikan sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Nah ini ada satu lagi yang terakhir teman-teman, ini bisa dibilang cukup unik. Kenapa? Karena ini bentuknya kayak bergelombang, lalu ini ada kayak semacam penjagaan ya kayaknya ya, supaya dia bisa gelombangnya itu kelihatan lebih menarik. Kamu bisa lihat ya teman-teman ya, inspirasinya ya. Nah sekiranya mungkin dari gua ini aja Yohanes mengenai, ya bisa dibilang mungkin ini kayak semacam ngobrol-ngobrol ya sama kalian ya, sambil berbagi ya, mungkin sekiranya ini bisa cocok nih buat rumah kalian kalau yang kalian ada rencana renovasi kanopi kalian di kedepannya. Nah jika kalian suka dengan obrolan singkat ini, jangan lupa ya kalian kasih like, share, dan komen ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Sampai di sini aja dari gue Yohanes, and see you, bye bye, dadah.